Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai video tutorial ini statistika pertemuan 1. Tujuan belajarnya yaitu memahami definisi statistika dalam perspektif penelitian, memahami skala pengukuran, memahami prosedur analisis data. Ya, itu tujuan belajar kita hari ini. Kita mulai yang pertama ya. Oke, jadi statistika biasanya kalau K ini kayak matematika ya, fisika gitu ya. Artinya K ini ilmu ya, ilmu yang belajar tentang angka-angka yang mengandung informasi. Kira-kira itu ya statistika ya. Arti dari statistika. Nah, apabila informasinya berasal dari sampel, ya maka dia dinamakan statistik. Jadi statistika itu ada yang statistika statistik gitu ya, dan ada yang statistika parameter. Ya, statistik ini informasinya berasal dari sampel, sedangkan parameter informasinya berasal dari populasi. Ya, jadi statistika itu ilmu yang mempelajari tentang angka-angka ya yang berisi informasi. Apabila informasi berasal dari sampel, maka disebut dengan statistik ya, statistika statistik. Sedangkan kalau informasinya berasal dari populasi disebut dengan statistika parameter. Nah, apa sih yang dimaksud dengan populasi? Jadi populasi itu sebetulnya adalah seluruh data yang menjadi fokus suatu penelitian ya. Itulah populasi. Jadi kalau misalnya kita ingin meneliti motivasi siswi ya di Tangerang Selatan misalnya. Nah, kalau populasi berarti semua siswa dan siswi di Tangerang Selatan. Semuanya dari semua sekolah ya. Tapi kan tidak mungkin semua siswa-siswi itu kita ambil semua. Biasanya kita mengambil sampel ya, contoh. Jadi tidak semua. Ya, diambil misalkan setiap kecamatan diambil beberapa sekolah ya. Ya, ada beberapa kecamatan di Tangsel diambil beberapa sekolah ya. Berarti itu tidak semua siswa atau siswi ya. Di sekolah itu juga mungkin tidak semua siswanya, hanya beberapa kelas, sehingga itu namanya disebut dengan sampel ya. Jadi kita akan lebih fokus kepada statistik karena tidak seluruhnya diambil nanti ya. Jadi itu populasi ya. Jadi populasi itu seluruh data yang menjadi fokus penelitian. Sementara data-data tersebut tentunya tidak seluruhnya diambil atau tidak seluruhnya dihitung ya. Gitu ya. Sedangkan sampel itu adalah sebagian dari populasi yang dipilih dan diyakini mampu mewakili populasi. Jadi harus dipercaya ya bahwa dia mewakili populasi. Misalnya kita ingin tadi ya data siswa, motivasi belajar siswa se Kota Tangerang Selatan ya. Maka yang dipilih adalah misalnya dari setiap kecamatan diambil satu sekolah. Karena setiap kecamatan kan mewakili wilayah ya, penyebaran wilayah. Yang kedua, diambil juga yang perempuan dan yang laki-laki. Dari setiap sekolah tidak semua siswanya diambil. Diambil adalah siswa yang unggulan dan yang bukan unggulan. Jadi ada siswa yang pinter-pinter, ada siswa yang nggak pinter, diambil semua. Ada putra dan putrinya sama jumlahnya, perempuan lakinya sama gitu. Sehingga penyebaran sampel di populasi itu kita yakini bahwa ini sudah mewakili seluruh populasi ya. Nah, makanya dalam pengambilan sampel ini ada caranya, ada tata caranya nanti bagaimana pengambilan sampel ya. Apa dengan stratify, apakah dengan random ya dan lain sebagainya ya. Nanti kita akan belajar ya kalau misalkan
ini bagaimana sih penentuan sampel. Jadi penentuan sampel ini ada aturannya ya. Nah itu ya berkaitan dengan sampel. Selanjutnya, jadi kita akan fokus pada statistik karena yang kita ambil nanti berasal dari tadi apa? Dari sampel. Nah, statistik ini ada terbagi menjadi dua ya. Ada statistik deskriptif. Statistik deskriptif ini adalah statistik awal ya yang biasanya dilakukan oleh setiap peneliti. Ini untuk melihat dua hal sebenarnya ya, ada penyebaran suatu data ya, dan ada juga pemusatan data. Jadi statistik ini biasanya penyebaran data dan pemusatan data ya. Jadi kita sebut dengan tendensi. Jadi statistik ini ada pemusatan namanya tendensi ya, dan juga ada penyebaran data ya yang disebut dengan dispersi ya. Dispersi ini adalah penyebaran data ya. Nah, dalam contoh dari pemusatan data seperti rata-rata itu pemusatan data ya. Terus modus itu pemusatan data ya. Nah, kalau penyebaran data seperti kuartil, range ya, jarak terendah dan terkecil, itu berarti standar deviasi itu adalah penyebarannya. Jadi statistik ini adalah untuk bagaimana matematika atau statistik, perhitungan matematika digunakan untuk menggambarkan kondisi dari data, baik itu kondisi pemusatan data maupun kondisi penyebaran data ya. Selanjutnya ada statistik inferensial. Statistik inferensial ini adalah statistik untuk melakukan ya pengolahan data ya, yang berguna nanti untuk melakukan pembuktian terhadap suatu dugaan atau hipotesis. Ya. Ini statistik inferensial. Misalnya mengetahui seberapa besar hubungan antara variabel A dengan variabel B, untuk membuktikan bahwa ada pengaruh antara variabel A dengan variabel B, untuk membuktikan adanya perbedaan ya antara variabel A dengan antara metode A dengan metode B, atau antara variabel A dengan variabel B. Jadi biasanya statistik ini adalah perhitungan statistik ya, yang nanti dia berfungsi untuk membuktikan adanya hubungan, adanya pengaruh, atau adanya perbedaan. Nah ini ya, saya perjelas ya. Jadi analisis untuk inferensial itu analisis atau perhitungan statistik ya, untuk membuktikan suatu dugaan atau hipotesis. Biasanya kalau penelitian kan dia akan ada dugaan-dugaannya. Nah, dugaan-dugaan ini tentunya ingin dibuktikan ya secara matematika ya, secara empiris. Nah, digunakanlah statistik inferensial ini. Dugaannya itu biasanya itu terdapat hubungan antara variabel A dan variabel B, pengaruh dan perbedaan ya. Nah, selanjutnya kita masuk kepada, jadi buat apa sih statistika ini? Buat apa sih statistik ini gitu ya. Jadi statistik ini adalah sebenarnya untuk melakukan ini adalah pengambilan data ya, dan pengolahan data. Jadi secara ilmiah. Jadi pengambilan dan pengolahan data secara ilmiah. Pengambilan, olahan data secara ilmiah. Jadi bagaimana kita mengambil data secara ilmiah dan mengolah data secara ilmiah. Ya. Yang kedua adalah agar mudah ditelaah atau dipahami. Ya. Jadi kalau misalnya berupa angka aja gitu kan bingung ya kalau berupa angka aja. Misalnya seperti ini. Nah, kita misalkan ini ya, kita punya kumpulan data nih, data nilai dari mata pelajaran XX gitu ya. Sini ada skornya nih, kelihatan skor-skornya nih. Apa yang kita bisa tarik kesimpulan dari data ini? Dari data yang banyak ini, dari sana sampai sini. Apa yang kita ambil kesimpulan? Nah, tentunya sulit ya. Jadi data ini apa ini? Nah, bingung kita.
Nah, karena kita belum olah. Jadi setelah kita olah, akan kelihatan misalkan seperti ini. Ya. Oh, yang menjawab antara dapat nilai 40 sampai 50 ada 10 orang. Nah, berarti ini bentuknya, ya. Nah, ini jumlah pesertanya ada 35, ya. Ada 31 yang nggak dapat nilai, ada 4 orang. Itu kelihatan ya. Terus rata-rata dapatnya 36, berarti kurang bagus, rata-rata 36. Mediannya 40, modusnya 43, ya. Dan selanjutnya ya. Jadi dengan dikelompokkan setelah itu dilakukan perhitungan seperti ini, maka kita akan lebih mudah memahami data yang awalnya sulit dipahami seperti ini, ya. Sulit dipahami seperti ini. Nah, itulah ya fungsi dari kegunaan dari statistik, ya. Jadi dapat memberikan gambaran dari karakteristik data, itu ya. Selanjutnya, tentunya statistik ini perhitungan statistik ini kan untuk memberikan penjelasan tentang suatu data, ya. Nah, data-data itu penjelasan secara ilmiah tentunya ya harus dipercaya, ya. Nah, bagaimana caranya supaya statistik itu bisa dipercaya? Maka sebuah statistik bisa dipercaya itu yang pertama apabila dia memiliki variability, ya. Artinya langkah-langkah yang dilakukan itu jelas, ya. Sini penjelasan langkah yang diambil telah sesuai dengan kerangka berpikir secara ilmiah sehingga mampu menguatkan kebenaran atau suatu temuan atau kesimpulan, ya. Dicontohkan tadi misalnya di sini, ya. Nah, ini pertama ini soalnya harus sesuai, misalkan di sini matematika, soalnya harus sesuai dengan pelajaran matematika yang diajarkan, ya. Terus penentuan skornya juga harus benar, anaknya nggak boleh nyontek dan lain sebagainya lah, ya. Jadi tidak boleh terjadi contek-mencontek supaya nanti hasil daripada bentuk ini memang adalah yang sesungguhnya, ya. Artinya menunjukkan karakteristik data yang sesungguhnya. Jadi itu yang dimaksud dengan langkah-langkah yang diambil sudah sesuai, ya. Sehingga apa yang menjadi kesimpulan nanti itu menjadi kuat, ya. Yang kedua itu repeatability, ya. Jadi keterulangan. Apa yang dimaksud dengan repeatability itu? Ini adalah kalau kita lakukan pengulangan, ya, misalnya saya melakukan tes nih di kelas ini dengan instrumen yang sama, besoknya saya lakukan tes lagi dengan instrumen yang sama, ya harusnya nilainya hasilnya itu tidak jauh berbeda. Kalau ada yang nggak mungkin karena waktu dan lain sebagainya, ya, tapi tidak boleh terlalu besar perbedaannya. Jadi ada toleransinya, ya. Jadi itu, ya. Jadi ketika dilakukan pengujian berkali-kali, maka kondisinya akan menghasilkan nilai yang tetap atau konsisten, ya. Selanjutnya validitas, ya. Nah, validitas itu secara singkatnya keabsahan instrumen. Jadi instrumen itu artinya kan alat ukur, ya. Seperti soal, ya. Soal itu adalah instrumen atau alat ukur yang digunakan itu dipercaya dan terbukti mengukur variabel yang diteliti. Ya. Biasanya validitas ini ada dua, ya. Instrumen itu divaliditaskan dua, dibuktikan dengan dua. Yang pertama adalah validitas konstruk atau konten, ya. Ya, jadi validitas konstruk atau konten ini kalau untuk dibuktikan dengan menggunakan kisi-kisi, ya. Kisi-kisi instrumen dulu. Jadi instrumen dulu. Jadi variabel ini harus didefinisikan dulu apa sih yang dimaksud dengan A, gitu, ya. Nah, kemudian didefinisikan, itu dibuatlah kisi-kisinya, operasionalnya dulu buat kisi-kisinya, ya, gitu, ya. Kalau buat kisi-kisinya baru nanti dia dibuat soalnya atau dibuat pertanyaan-pertanyaannya, sehingga dengan validitas konstruk, ya, atau konten ini terbukti bahwa variabel itulah yang diukur, ya.
Kita lanjutkan nanti ya di video selanjutnya ya. Ini video 1, nanti kita lanjutkan di video